Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nizam, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HIV/AIDS. Di sini arti dari AIDS itu sendiri yaitu kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan disebabkan oleh penyakit bawaan, namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Nah, sedangkan arti HIV tersebut yaitu kuman yang menyebabkan penyakit AIDS tersebut yang dinamakan dengan kuman Human Immunodeficiency Virus. Adapun cara penularan HIV, yaitu yang pertama lewat senggama, yang kedua itu lewat transfusi darah, yang ketiga lewat jarum suntik biasanya dipakai oleh penggunaan narkoba, yang keempat lewat kehamilan. Lewat kehamilan ini biasanya terjadi pada bayi. Bagaimana HIV bisa ditularkan? HIV juga tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik biasa. Nah, HIV ini tidak bisa ditularkan melalui kontak fisik biasa, seperti kontak di tempat kerja, sekolah, dan kontak di tempat umum. Yang kedua yaitu kontak intim biasa, seperti berjabat tangan, bersentuhan, berpelukan, berciuman. Tidak bisa melalui makanan dan minuman, yaitu melalui air, makanan, minum, alat makan atau minum bersama, dan transmisi tak langsung, yaitu seperti gigitan serangga, batuk, bersin, mandi di kolam renang bersama, toilet umum. Sekarang saya akan membahas fenomena penularan HIV di Jawa Barat. Mengutip di kompas.com, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kumulatif kasus HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2020 adalah 49.474 kasus. Dan untuk kumulatif AIDS pada tahun 2020 yaitu 11.686 kasus. Kemudian, capaian tes HIV menurut kelompok risiko pada periode Januari hingga Juni 2021 di Jawa Barat, ada 47.645 tes dengan hasil positif HIV yaitu 1.253 kasus. Ada 27 layanan HIV di Jawa Barat yang selalu buka di masa pandemi, tapi jumlah kunjungan dibatasi. Demikian juga dengan pemeriksaan tes yang harus dilakukan dan akses layanan obat ARV yang terus berjalan. Selama pandemi ini, di Jawa Barat memang terjadi penurunan layanan HIV karena adanya pembatasan layanan. Untuk memastikan layanan tidak terganggu oleh potensi penularan COVID-19, kata Kang Emil dalam webinar Kompas Talks Strategi Daerah Hadapi AIDS selama pandemi, Kamis 22 bulan 7 2021. Untuk pemberian obat bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODA, Ridwan Kamil berkata, selalu menegaskan kepada perangkat pemerintahnya untuk selalu memastikan ketersediaan obat dan bahan pangan lainnya untuk masyarakat tercukupi. Bagaimana situasi HIV/AIDS di Indonesia? Juru bicara vaksinasi COVID-19 Menkes RI dari Siti Nadia Tarmizi, M.Evit, menyebut bahwa orang dengan HIV secara global hingga 2020 tercatat 37,7 juta dengan rata-rata penambahan setiap tahunnya 1,5 juta kasus. Sementara itu, jumlah kematian tahunan karena HIV di seluruh dunia berkisar antara 480.000 sampai 1 juta dengan rata-rata 680.000 orang tewas. Di sini saya akan membahas strategi pemerintah pusat berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Permenkes 21 2013 menyatakan bahwa strategi yang digunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV AIDS meliputi yang pertama, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Yang kedua, memprioritaskan komitmen nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas. Yang keempat, meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Yang kelima, meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal,
terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta bermasalah kesehatan. Yang keenam, meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV/AIDS. Yang kedelapan, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjangan HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Dan yang terakhir, meningkatkan manajemen penanggulangan HIV/AIDS yang akuntabel, transparan, berdaya guna, dan berhasil guna. Sedangkan obat yang digunakan untuk menghambat perkembangan virus pada HIV yaitu dinamakan dengan obat ARV, antiretroviral. Cara kerja dari obat ini adalah dengan menghilangkan berbagai unsur yang dibutuhkan oleh virus sehingga virus tidak dapat menggandakan diri. Jadi, setiap pengidap HIV perlu mengkonsumsi obat ini setiap harinya, walaupun penderita terlihat sehat-sehat saja. Meskipun obat ini harus diminum setiap harinya dan aman dikonsumsi, tentunya setiap obat pasti memiliki efek samping. Antara lainnya itu ada mual-mual, muntah, pusing. Jika obat ini tidak dikonsumsi atau tidak dikonsumsi sehari, maka dosisnya akan dinaikkan, maka efek sampingnya juga akan lebih kuat. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang HIV. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.